Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Diantari dari kelas 11 TKR 2. Saya akan melaporkan hasil pemeriksaan saya di job 3 yaitu identifikasi komponen sistem FI. Alat yang diperlukan yaitu KD Tools 3, scanner FI, buku EWD Daihatsu Xenia, buku pedoman perbaikan Daihatsu Xenia yang diagnostik. Bahan-bahannya unit mobil Avanza, trainer engine management system Avanza, dan fuse box. Untuk langkah kerjanya, yang pertama adalah pasang fender cover. Yang A, identifikasi komponen-komponen job pada Toyota Avanza. Yang A, identifikasi komponen-komponen sistem bahan bakar FI pada mobil Toyota Avanza. Seperti ini. Yang pertama ada idle speed control. Letaknya di sini. Yang kedua yaitu injektor. Ini yang namanya injektor. Yang ketiga ada knock sensor yang di sini jika digambar. Terus ada crankshaft position sensor di bawah sini. Lalu ada ignition coil, ada throttle position sensor di atas. Lalu ada ignition coil di sini. Lalu crankshaft position sensor lagi di atas. Water temperature sensor di sini dan O2 sensor. Idle speed control atau singkatannya yaitu ISC termasuk jenis akuator. Letaknya saya sudah tahu, jadi saya centang. Fungsinya mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang dibypass oleh throttle valve sesuai dengan sinyal ECM. Injektor tidak ada singkatannya, itu termasuk jenis akuator. Fungsinya menyemprotkan bahan bakar di intake manifold. Knock sensor itu sensor. Fungsinya mendeteksi knocking mesin atau getaran yang tidak normal. Selanjutnya ada crankshaft position sensor atau CKP. Itu termasuk sensor. Fungsinya mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin berdasarkan sinyal. Lalu yang kelima ada throttle position sensor atau TPS. Termasuk sensor juga. Fungsinya mendeteksi sudut buka throttle valve. Selanjutnya juga ada ignition coil. Ada juga crankshaft position sensor atau CMP, termasuk sensor. Fungsinya mendeteksi posisi crankshaft. Lalu ada water temperature sensor atau WTS, termasuk sensor. Fungsinya mendeteksi temperatur mesin. Ada heated oxygen sensor atau HOS, termasuk sensor. Fungsinya mendeteksi kadar oksigen di gas buang. Lalu ada intake air temperature sensor atau IATS. Fungsinya mendeteksi temperatur udara yang masuk di ruang filter udara sebelum masuk ke mesin. Yang selanjutnya ada manifold absolute pressure atau MAPS, termasuk akuator. Fungsinya mendeteksi tingkat kevakuman saluran masuk akibat hisapan dari mesin. Selanjutnya ada oil control valve atau OCV, termasuk akuator yang berfungsi mengontrol tekanan oli. Lalu ada vacuum switching valve atau VCV, termasuk akuator. Fungsinya mengerjakan perintah ECU untuk membawa uap bahan bakar yang ada di tangki bahan bakar ke ruang bakar. Selanjutnya ada electric cooling fan control, termasuk akuator. Fungsinya menghidupkan kipas listrik pendingin jika mesin mencapai suhu 90 derajat. Lalu di job 3 juga memeriksa lampu check engine. Letaknya di dashboard. Jika keadaan normal, saat kunci kontak on, check engine menyala. Ketika mesin hidup, lampu check engine mati. Berarti itu mesinnya normal. Hasil pemeriksaan saya, lampu check engine tetap menyala saat di starter. Kesimpulannya, ada problem di sistem FI. Lalu ada pemeriksaan relay. Memeriksa hubungan kontinuitas relay. Yang pertama menggunakan ohmmeter.
memeriksa bahwa ada hubungan antara terminal 1 dan terminal 2. Bila tidak ada hubungan, kita harus mengganti relay. Yang kedua, memeriksa bahwa tidak ada hubungan antara terminal 3 dan terminal 5. Bila ada hubungan, kita harus ganti relay. Yang B, memeriksa kerja relay. Menggunakan tegangan baterai, menghubungkan terminal positif ke terminal 1 dan terminal negatif ke baterai 2. Terminal negatif baterai kedua. Dengan menggunakan ohmmeter, memeriksa bahwa ada hubungan antara terminal 3 dan 5. Jika kerja relay tidak sesuai dengan spesifikasi, kita harus mengganti relay. Selanjutnya ada pemeriksaan fuse EV. Hasil pemeriksaannya masih terhubung. Kesimpulannya, fuse EV masih bagus. Selanjutnya pemeriksaan EV main relay. Hasil pemeriksaannya masih terhubung. Kesimpulannya, EV main relay masih bagus. Selanjutnya ada menggunakan scanner pada mobil Avanza mesin K3FE. Pengenalan istilah. DTC itu Diagnostic Trouble Code. DLC adalah Data Link Connector. Yang pertama, membaca DTC atau Diagnostic Trouble Code. Kodenya 10105. Trouble yang muncul, manifold absolute pressure atau barometric pressure circuit. Statusnya Suren. Nama sistemnya engine. Kode P1656. Trouble yang muncul OCV circuit. Bank 1. Statusnya current. Sistem namanya engine. Nomor 2, kita harus memperbaiki trouble. Nomor 3 menghapus trouble dengan scanner atau clear fault date dan reset. Selanjutnya membaca data stream atau data list current data. Data putaran mesin atau engine speed. Kondisi mesin idling 810 sampai 50 rpm. Standarnya 700 sampai 800 rpm. Keterangannya melebihi standar. Selanjutnya throttle absolute opening atau pembukaan throttle TPS. Kondisinya 0%, standarnya 0 sampai 15%. Keterangannya masih sesuai. Lalu ada manifold absolute pressure atau MAP atau PIM, pressure intake manifold. Kondisi mesin idlingnya 42,30 kPa. Standarnya 20 sampai 40 kPa. Berarti tidak sesuai standar ya guys, melebihi standar. Selanjutnya ada temperatur udara masuk atau IATS. Kondisi idlingnya 33 degree C, sama dengan udara sekitar standarnya. Keterangannya masih sesuai udara sekitar karena udara sekitar biasanya derajatnya 30 sampai 35 derajatan. 35 derajatan tapi panas banget. Lanjut ada coolant temperatur atau suhu air pendingin atau WTS. Kondisinya 80 degree C. Standarnya 80 derajat sampai 102 derajat Celcius. Berarti sesuai standar. Lalu ada ignition timing advance atau pengapian maju. Kondisinya -6 deg. Lalu standarnya 10 deg. Berarti kurang dari standar. Injektor timingnya 5.89 ms. Kalau standarnya 1,0 sampai 1,8 ms. Berarti tidak sesuai. Lalu ada IDL site. Kondisinya on, standarnya juga on, berarti sesuai standar. Trouble code flag. Kondisi off, standarnya off, sesuai standar. Lalu ada VF monitor. Kondisinya 0,99, standarnya 1,248 volt. Berarti tidak sesuai standar. Lalu ada job pada trainer engine management system Avanza Vivid. Pemeriksaan komponen sistem EV dengan multimeter. Yang A, throttle position sensor atau TPS. Periksa E2FJ, standarnya 2,5 sampai 6,0 k ohm, hasilnya 3,5 k ohm. E2 FTA atau THW,
Posisi turtle-nya tertutup penuh, standarnya 0,3 sampai 5,8 k ohm, hasilnya 3 k ohm. E2 VTA atau THW. Posisi turtle terbuka penuh, standarnya 1,98 sampai 9,16 k ohm, hasilnya 3 k. Kesimpulannya masih sesuai standar. Lalu ada water temperature sensor atau WTS atau ECT. Standarnya 2,29 sampai 2,60 k ohm. Hasil pemeriksaannya 3 k ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Kesimpulannya melebihi batas standar. Lalu ada intake air temperature sensor atau IATS. Standarnya 2,21 sampai 2,69 k ohm. Hasil pemeriksaannya 1,8 k ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Kesimpulannya belum mencapai angka standar dan berarti perlu diganti. Lalu ada oksigen sensor atau O2 sensor. Standarnya 11,7 sampai 15,5 ohm. Hasil pemeriksaannya 35 ohm pada suhu ruang 20 derajat Celcius. Kesimpulannya tidak sesuai standar dan perlu diganti. Lalu ada knock sensor. Knock sensor. Standarnya 120 sampai 280 ohm. Hasil pemeriksaannya 0, tidak ada hubungan. Kesimpulannya perlu diganti. Injektor. Standarnya 11,6 sampai 12,4 ohm pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat F. Hasil pemeriksaannya injektor 1 15 ohm, injektor 2 14 ohm, injektor 3 15 ohm, injektor 4 16 ohm. Kesimpulannya, sebuah injektor ketika diperiksa melebihi batas standar. Terima kasih, sekian dari laporan job 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.